Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek dalam WSJ Channel. Kali ini kita akan sampai di volume yang ke-27. Kita akan membahas tentang bagaimana merubah anggota tim Anda yang bermasalah. Namun sebelumnya saya ingatkan selalu subscribe, like, dan share WSJ Channel ini karena otomatis Anda sudah menyumbang untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Baiklah, saya akan memberikan 3 tips mengenai bagaimana caranya Anda merubah anggota tim Anda yang bermasalah. Yang pertama, Anda harus mengajak mereka bicara hati ke hati. Apa yang kita bahas dalam bicara hati ke hati yaitu menyampaikan visi dan misi perusahaan ini. Menerima visi dan misi dia, juga ekspektasi dia. Kita bicara secara terbuka bahwa perusahaan ini membutuhkan dia untuk mencapai ini, bahwa kita juga mendengarkan dia, apa sih yang Anda harapkan dari perusahaan ini, apa ekspektasi Anda. Ajak bicara dari hati ke hati. Dengan demikian, dengan saling terbuka, dia akan bisa membuka dirinya, membuka wawasannya untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua, tips yang kedua dari saya, sampaikan kepada dia bahwa kontribusi dia masih dibutuhkan oleh perusahaan ini. Dan sebaliknya, perusahaan ini juga dibutuhkan oleh dia. Dia masih memerlukan perusahaan ini untuk bekerja. Ketika pada tips yang kedua ini dia sampaikan bahwa dia tidak perlu lagi perusahaan ini, pada saat itulah Anda mengatakan dia harus memilih. Dia harus menentukan pilihan untuk masih tetap membutuhkan perusahaan ini atau tidak lagi membutuhkan perusahaan ini. Ketika dia bilang tidak lagi membutuhkan perusahaan ini, maka Anda kasih dia kesempatan untuk berpikir lain, untuk mencari opportunity atau peluang-peluang lain. Jadi pastikan kepada dia bahwa dia masih membutuhkan perusahaan ini dan perusahaan pun juga masih memberikan kesempatan dan membutuhkan kontribusi dia untuk bersama-sama bekerja di perusahaan ini. Dan tips yang terakhir dari saya yang ketiga adalah buat kesepakatan. Kalau begitu ceritanya, sudah tahu visi dan misi perusahaan, sudah tahu ekspektasi dia, dan sudah sadar dia masih membutuhkan perusahaan ini dan perusahaan pun membutuhkan kontribusi dia, buat kesepakatan apa yang bisa Anda bantu untuk dia. Apa yang harus kita kerjakan dalam 3 bulan ke depan, dalam 6 bulan ke depan? Apa yang harus Anda bantu untuk dia? Yuk, mari kita bersama-sama memperbaiki diri Anda. Setelah itu terjadi dan setelah 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, kondisi juga tidak berubah, barulah Anda punya hak untuk mengatakan, sorry saya tidak bisa mengembangkan Anda lagi, Anda saya serahkan kepada HRD, silahkan dengan HRD apa yang harus Anda bicarakan. Mudah-mudahan bisa membantu bagi Anda untuk sebagai pemimpin untuk mengembangkan anak buah Anda yang bermasalah. Ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.